Kita persiapkan untuk budidaya ulat Jerman, yaitu kita siapkan box, lalu polar setengah kilo, daun pepaya, lalu kumbang ini. Kita masukkan polar setengah kilo, kita masukkan daun pepaya, lalu kumbangnya kita masukkan ke dalam box. Lalu untuk pengamanan kita kasih tutup gini. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Nah, seperti biasa, Taniling TV akan membagikan ide dan inspirasi seputar pertanian dan peternakan. Nah, kali ini kita berada di Solo, tepatnya di KWT Dahlia 9, Pucang Sawit, Kecamatan Jebres. Nah, di samping saya ini ada Pak Joko. Halo, salam kenal Pak Joko. Nah, Pak Joko ini adalah salah satu pengelola atau pengurus di KWT Dahlia 9 Pucang Sawit Kecamatan Jebres. Dan di sini ada salah satu budidaya atau peternakan, yaitu peternakan ulat Jerman. Nah, Pak Joko ini termasuk pengurus dari budidaya ulat Jerman tersebut. Nanti kita akan bahas mengenai budidaya dan juga analisis usahanya. Jadi tonton videonya sampai akhir supaya kalian paham dan langsung bisa melakukannya di rumah. Oke Pak, mungkin kita mulai dari persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan pertama kali untuk budidaya apa Pak? Untuk budidaya itu persiapannya itu rak seperti ini untuk menata box. Lalu ini box ada ukuran 30-40 kali 12. Lalu persiapannya itu box kita isi polar setengah kilo. Lalu kita isi kumbang ini ukuran sekian, itu hanya 125 kumbang. Satu box ini isi 125 kumbang. Kemudian polarnya tadi berapa kilo untuk setengah kilo untuk polar. Oh, setengah kilo ya? Ya. Nah, kemudian untuk proses budidayanya Pak? Ya. Jadi kumbang ini nanti setelah sekitar 2 minggu kita korek-korek udah ada larva apa belum. Jadi biasanya sekitar 2 minggu atau 3 minggu dari kumbang tua ini. Jadi itu ada larva yang kelihatan masih kecil-kecil. Setelah itu ada larva, kita pindah ke media yang baru. Kita persiapkan box baru lagi. Seperti yang tadi ada polar setengah kilo. Oh, oke. Sama box baru lagi. Berarti kalau udah muncul larvanya itu tandanya telurnya sudah menetas. Sudah menetas. Kemudian yang kumbang yang ini kita pindah ke box baru. Itu sama ya? Sama. Isinya sama juga? Sama. Kalau kumbangnya itu bisa sampai berapa kali Pak? Untuk kumbang ini bisa bertelur sampai 10 kali Pak. 10 kali? 10 kali. Dalam jangka waktu? 5 bulan. Jadi setelah menetas pertama, biasanya 2 minggu sekali kita pindah lagi ke box baru lagi. Nah, kemudian untuk perawatan dari larvanya tadi Pak, ini kan sudah dipindah nih, yang kumbangnya pindah ke box baru. Perawatan dari larvanya itu sampai besar gimana? Larva kecil kita kasih lompong dari daun pepaya itu. Oh, batang daunnya itu ya? Pepaya. Kalau nanti sudah kering kita ganti, kita kasih batang dari bayam juga mau, sayuran yang lain juga mau. Pokoknya yang masih segar untuk minum. Nah, bentar Pak, untuk yang indukan kumbang tadi, itu cara makannya itu gimana sih? Itu dimakan atau dihisap gitu Pak? Kalau kumbang ini kan menghisap, jadi dia hanya minum. Ya? Oh, hitungannya minum. Ya, polarnya tidak dimakan untuk kumbang. Oh, berarti daun itu nggak habis berarti? Nggak cuman habis. kering? Cuman jadi kering. Kalau untuk ulatnya? Kalau ulatnya bisa jadi dimakan. Jadi untuk sayuran yang kita masukkan, sayuran segar itu ada yang dimakan, ada yang tidak. Untuk polarnya sendiri Pak, itu perawatan dari larva sampai besar itu ada pergantian polarnya? Biasanya sebulan dari larva kecil, sekitar umur sebulan biasanya sudah jadi pasir untuk polar. Jadi untuk ulat itu makan polarnya. Oh, jadi pasir karena dimakan? Karena dimakan. Setelah jadi pasir harus diganti? Setelah jadi pasir harus diganti lagi. Untuk perawatan larva sendiri, ada yang harus ditambahin nggak di medianya atau untuk larva biasanya kita tambahin konsentrat itu 1 sendok.
Setiap 2 minggu, 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu tadi kan bentuknya larva ya Pak? Ya. Larva kemudian jadi ulat Jerman. Dari ulat. Itu butuh berapa lama untuk jadi mungkin ulat Jerman dewasa atau Ya. jadi kumbang gitu? Ya, jadi kumbang. Kalau hanya untuk dipanen itu biasanya umur 2 bulan, 3 bulan itu sudah dipanen untuk umpan pancing. Umpan pancing. Untuk dipakai juga untuk makan hewan. Berarti untuk Lalu, 2 bulan ke atas siap dipanen untuk. Kalau yang 3 bulan lebih itu biasanya kita persiapkan untuk menjadikan kumbang lagi. Untuk jadi kumbang lagi. Prosesnya berapa lama Pak jadi kumbang? Jadi dari usia ulat harus umur paling tidak 6 bulan baru kita karantina. Dari larva sampai ke kumbang itu metamorfosisnya gimana Pak? Dari ulat umur dari 0 sampai 6 bulan itu baru kita bisa jadikan karantina tadi. Jadi kalau ulat sudah umur 6 bulan kita karantina persatu tiap cup, masukkan cup satu-satu. Oh, berarti 6 bulan itu satu-satu diambil, satu masukkan, dipindah ke cup satu-satu. Terus setelah 2 minggu baru ulat itu yang di dalam cup baru menjadi kepompong. 2 minggu jadi kepompong? Jadi kepompong. Nanti setelah 2 minggu lagi baru tumbuh sayapnya yang. Berarti sekitar satu bulan ya proses karantina ya? Nah, warga Taniling ternyata cukup mudah sekali untuk budidaya dan perawatan ulat Jerman ini. Kita hanya butuh space yang nggak cukup banyak. Terus kemudian kita cukup siapkan box, medianya polar, dan makannya kita untuk makan atau minum ya Pak? Makan atau minum kita cukup cari di kebun kita, banyak bahan-bahannya ya Pak, seperti dan pepaya dan lain sebagainya. Oke Pak, kita boleh lihat-lihat Pak, kita boleh buka ya Pak. Oke teman-teman, boleh mendekat, kita lihat ulatnya. Ini untuk ulat berapa bulan ini Pak? Ini umur 3 bulan. Oh, 3 bulan seperti ini ya? Umur 3 bulan itu yang siap buat pakan? Ya, untuk pakan. Atau untuk pancing ya? Untuk pancing. Harganya berapa Pak? Harganya 40.000 per kilo. 40.000 per kilo. Yang ini umur 5 bulan. 5 bulan ya? Ya, 5 bulan. Oke, udah agak besar. Kalau yang 5 bulan harganya sama juga? Harganya yang 5 bulan sekitaran 140.000. 140? Iya. Itu tadi yang 3 bulan hanya 40.000 ya, Pak. Tapi kalau yang selisih 100, 5 bulan 6 bulan 140.000. Selisih 100.000 ya Pak? 100.000. Kenapa bisa begitu Pak? Karena kan ini udah untuk persiapan karantina jadikan kumbang. Oh gitu. Jadikan, bentar, harga kumbang itu berapa? Harga kumbang 1.500 sampai 2.000 per ekor. Per ekor per ya? ekor. Karena ulat yang 1 kilo ini jumlahnya nanti kumbang sekitar 1.300. Oh, berarti jadi, ini kita sudah 5 bulan, sebentar lagi siap untuk dijadikan kumbang. Makanya itu lebih mahal gitu lebih ya Pak? Mahal akhirnya. Oh iya. Kita boleh ke sini ya Pak ya? Kita lihat yang di sisi lain. Oh ini ada pepaya juga ya Pak ya? Iya, itu pepaya muda yang kita iris tipis-tipis. Berarti nggak harus daun, berarti buah-buahan juga bisa? Buah-buahan bisa. Yang penting fresh gitu ya Pak? Iya. Nah ini nih, ini ada jebakan tikus buat apa Pak? Ini untuk mengatasi hama Mas, jadi kan hama itu ada tikus, ada cicak, ada tokek mungkin. Iya. Nah. Oh iya, nanti tadi kita belum ngomongin soal hama ya Pak ya? Hamanya ada tikus, ada cicak, tokek, semut ada itu, jadi kita atasi dengan oli. Ini salah satu untuk mengatasi hama semut ya? Sama semut ya. Ya ini yang ulat di karantina sudah jadi kepompong. Di karantina 1 cup itu segini ya Pak ya? Yang dimaksud 1 cup ya? Oke. Ini teman-teman bisa lihat per cup ada kepompongnya. Karena ini proses karantina ya Pak. Ini sudah berapa hari ini? Ini jadi kepompong ini dari ulat di karantina masukkan ke cup 2 minggu sudah jadi kepompong. Ini sekitar 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Kepompongnya itu dalam bentuk ini ya Pak ya? Kumbang ya? Dalam bentuk. Ada kaki dan lain sebagainya. Oke Pak, kita sekarang bahas mengenai analisis usaha. Iya. Kita boleh pindah ke sana lagi Pak. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play.
Oke, warga Taniling, kita tadi sudah belajar mengenai budidaya, perawatan, dan lain sebagainya. Saat ini kita akan mencoba menganalisis usaha ulat Jerman ini ya Pak ya. Nah mungkin kita akan coba hitung dari satu box dulu Pak. Satu box itu kan tadi isinya 125 kumbang ya. Itu harganya berapa Pak? Atau modalnya berapa? Modalnya untuk kumbang 125 kali 1.500. Per satu ekor 1.500 ya? Oke. Jadi berarti sekitar 188. Kemudian polarnya Pak? Polarnya sampai nanti akhir kumbang berarti kita butuh kisaran 10 kilo polar. 10 kilo polar ya? Itu sampai 10 kali bertelur. Bertelur ya? Iya. Dengan harga? Dengan harga per kilo 5.000. Per kilonya 5.000. Menjual 1 kilo ulat tadi sekitar 40 ribuan ya. Dan padahal satu box ini bisa menghasilkan total bukan satu box ya, satu kelompok induan bisa menghasilkan total berapa tadi Pak? Minimal setiap bertelur itu hasilnya sekitar minimal 1 kilo. Jadi, satu kali bertelur hasilnya minimal bisa lebih ya? Bisa lebih, dan tinggal perawatannya. Tinggal dikali 10 ya? Berarti sekitar kalau dihitung minimal 10 kilo. Ya, 10 kilo. Untuk satu box satu box induan bisa menghasilkan 10 kilo ulat. Nah, itu kalau di umur 3 bulanan harga per kilonya 40.000 ya Pak ya? Ya, jadi itu baru satu kelompok induan ya, atau satu box ya. Kalau lebih, nah teman-teman bisa kalikan sendiri ya kalau lebih ya. Dan itu pun kalau umur berapa tadi? 4 bulan ke atas ya? 4 bulan ke atas. Itu sudah beda harga lagi. Dan indukannya pun juga sudah beda harga lagi ya, lebih mahal lagi. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman bisa menghitung sendiri. Dan teman-teman apabila ingin belajar lebih lanjut bisa datang ke sini. Di alamatnya di mana Pak? Di sini Pak? Di KWT Dahlia 9, Cangsawit, Jebres, Surakarta. Oke, di Dahlia 9 ya, di KWT atau kelompok wanita tani Dahlia 9 di Desa Pucang Sawit itu desa ya? Desa Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Surakarta atau Solo. Nah, teman-teman bisa langsung ketemu dengan Pak Joko atau bisa menghubungi nomor Pak Joko di bawah ini. Nah mungkin itu Pak, terima kasih banyak sudah memberi ilmu kepada saya dan juga warga Taniling. Mungkin apabila ada salah kami mohon maaf. Nah warga Taniling, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Dan jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.